narasumber kita yang kedua yang akan membawakan pilar digital etik. Selamat siang Pak Ahmad Musyadat. Selamat siang Mbak Esti. Apa kabar Pak? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Baik Pak, saya rasa teman-teman sudah menunggu nih ya terkait juga pilar digital etik Pak. Baik, untuk Pak Ahmad Musyadat selaku Center for Lead Yogyakarta, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Esti, Mas Hamid, Mbak Alia, teman-teman mahasiswa dari Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung yang hadir dalam webinar kali ini. Berikutnya mungkin nanti giliran saya meneruskan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hamid tadi, yang mengawali dengan perspektif digital culture yang kemudian dikontekstualisasikan terhadap tema webinar kita kali ini, kaitan dengan transformasi pendidikan di era digital. Nah, baik teman-teman sekalian, mahasiswa INISNU Temanggung, sebelum mengawali paparan saya ingin memperkenalkan diri dulu, izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Musyadat, saya dari Center for Lead Yogyakarta. Sebelum ini aktivitas saya lebih banyak terhubung dengan di dunia GSO dan beberapa waktu lalu menjadi bagian dari Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Saya saat ini sudah tidak lagi di sana, tapi saya sempat selama kisaran 2 tahun mengepalai program laboratorium sosial di UNU Yogyakarta. Ini sementara saya menyebutnya program karena ini kira-kira mirip dengan MBKM, tetapi kalau di UNU Yogyakarta memang menyebutnya lebih awal dengan laboratorium sosial yang kami lakukan sebelum MBKM dijalankan. Selain itu saya juga saat ini masih aktif di Labkesdam PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman sekalian, isu soal transformasi pendidikan di era digital ini sebenarnya memang tentu sudah diprediksi atau sudah jadi kepastian setelah sekian waktu ke belakang. Perubahan besar di isu teknologi informasi memang sangat pesat. Nah, banyak area tentu dimasuki gitu ya, perubahan-perubahan mendasarnya, yang salah satunya tentu di dunia pendidikan. Nah, praktik paling masif barangkali kita mulai menyentuh isu digital, isu digitalisasi di dunia pendidikan memang saat pandemi kemarin. Tidak ada pihak yang kemudian atau semua pihak dipaksa untuk kemudian masuk ke ruang semacam ini dengan sekian pembatasan sosial maupun lainnya gitu, yang membuat kemudian tantangan besar lalu muncul di dunia pendidikan kita. Nah, tetapi sebenarnya ada konteks besar dari perubahan yang sebenarnya tengah terjadi di dunia, atau tatanan dunia baru yang sebenarnya ditandai oleh 4 hal utama yang ini akan menjadi konteks tantangan di semua lini kehidupan kita, bukan hanya di pendidikan tetapi juga di sektor ekonomi, kebudayaan, politik, dan seterusnya. Nah, situasi yang sering kali digambarkan dengan ketidakpastian gitu. Perubahannya bisa begitu cepat. Yang paling mudah kita sadari perubahan bisa begitu cepat itu, misalnya kalau kita punya gadget gitu, kita punya smartphone gitu,
itu kalau umurnya sudah 6 bulan itu sudah dianggap tua gitu. Sesuatu yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya, gimana bisa umurnya baru 6 bulan lalu gitu, umurnya sudah dianggap tua karena lalu muncul produk-produk baru. Harganya itu tiba-tiba juga turun jauh gitu. Padahal baru dibeli 6 bulan lalu misalnya. Itu misalnya contoh salah satu contoh kalau kita lihat di sisi produk. Tetapi secara lebih makro, situasinya memang kemudian ada gejolak yang terus-menerus terjadi gitu, sehingga kemudian fleksibilitas untuk mensikapi setiap situasi itu kemudian menjadi penting. Kalau kita terbiasa dengan dunia pasar, mungkin itu cara yang terbaik untuk bisa menggambarkan bagaimana dinamika dunia sekarang ini sebenarnya juga berlangsung. Perubahan harga yang misalnya gitu, kalau di pasar kaitan dengan komoditas-komoditas tertentu misalnya, perubahan harga itu bisa terjadi bisa sangat sering gitu. Kalau kita terbiasa masuk misalnya di ekonomi di pasar saham misalnya, situasi itu juga bisa akan kita temukan lebih dekat, bahwa kemudian dunia yang begitu kompleks itu lalu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, persoalannya memang seringkali lalu kita dihadapkan pada situasi yang sepertinya ambigu gitu. Kalau mungkin teman-teman yang terbiasa juga dalam tradisi pesantren misalnya, masuk ke dunia baru belantara dunia informasi yang yang didorong atau dengan pilar teknologi informasi yang kita pakai sekarang hari ini, sering memang lalu terjadi kegamangan bagaimana cara kita masuk dan bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya di sana. Tetapi di sisi lain tantangannya juga lalu banyak hal yang sebenarnya juga barangkali justru mengganggu gitu, tatanan nilai, tatanan norma yang kita percayai sebelumnya gitu. Nah, perubahannya memang sangat mendasar, tidak lagi parsial, tetapi memang yang lalu dituntut memang kemampuan kita beradaptasi, karena perubahan proses transformasi ini berlangsung pada semua lini, yang kemudian juga mengubah model bisnis dari proses bisnis yang sebelum ini sudah kita tekuni. Oleh karena itu, kita tidak pernah dulu membayangkan bisnis sebesar taksi Bluebird misalnya itu tiba-tiba runtuh hanya karena platform Gojek misalnya, atau kemudian toko-toko swalayan besar, supermarket yang tiba-tiba hari ini sepi gitu, karena pasarnya sudah tergerus oleh berbagai platform e-commerce misalnya. Nah, perubahannya bisa sangat sedrastis itu, sehingga hal yang sama sebenarnya juga tengah berlangsung di dunia pendidikan kita. Kemana sebenarnya dunia pendidikan kita ke depan saat kemudian dihadapkan pada tantangan disrupsi, dan disrupsi ini paling jamak memang disebabkan oleh perubahan teknologi informasi ke arah digital. Nah, ini misalnya praktik yang sudah teman-teman juga jalani selama masa pandemi kemarin misalnya. Pembelajaran secara online umumnya misalnya di awal-awal ya kita cuma pakai platform Zoom, Google Meet misalnya gitu. Tetapi seiring waktu kemudian kita bisa temukan model pembelajaran dengan pada era digital sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu.
hari ini misalnya kita ketemu dengan berbagai layanan pendidikan, termasuk dari perguruan tinggi di luar negeri yang membuka layanan pendidikan sampai ke sini secara daring misalnya. Tentu ini jadi persoalan atau jadi tantangan juga bagi lembaga-lembaga pendidikan kita yang ada di dalam misalnya. Nah, praktiknya kemudian memang makin meluas ya, kita lalu menggunakan berbagai produk digital yang untuk melengkapi apa yang kita jalani di dunia pendidikan gitu. Dulu kita sulit sekali mengakses misalnya kuliah-kuliah dari tokoh-tokoh terkemuka misalnya di luar negeri. Saat ini kita bisa sangat mudah kita berhubungan dengan para mahasiswa asing di kampus-kampus yang lain. Tadinya hampir tidak terbayangkan, sekarang bisa lakukan dengan mudah. Perpustakaan barangkali sebentar lagi tutup karena kita cukup dengan e-library gitu. Jadi perubahannya bisa sangat fundamental gitu. Termasuk media-media yang kita gunakan sebagai media pembelajarannya. Apakah baik dari si sumber atau misalnya juga untuk evaluasi pembelajaran dan seterusnya. Platform yang sudah menyediakan itu tentu juga sangat banyak, yang sebagian saya rasa juga teman-teman sudah familiar dengan itu. Nah, cuma lalu bagi kita di kampus itu kemana lalu kita akan membawa dunia pendidikan kita di era digital. Saya akan menyinggung hal-hal makro ini dulu sebelum masuk ke persoalan-persoalan etika yang nanti bisa kita bahas di slide-slide ke belakang. Tapi ini bagian dari cara pengalaman yang coba waktu itu dikembangkan sebenarnya di UNO itu untuk mendesain model pembelajaran dengan memfokuskan kepada pencapaian indikator kinerja pada level outcome itu untuk jadi patokan yang bisa menggerakkan perubahan pada seluruh lini proses pembelajaran. Jadi misalnya kita mesti fokus terhadap kualitas lulusan, profil lulusan kita akan dicetak seperti apa. Nah, dari sana kemudian model pembelajarannya akan ditata. Nah, ini cara yang kemudian bisa dipilih atau yang waktu itu dipilih oleh UNU untuk mengubah model pembelajarannya tidak lagi atau tidak dimulai dari pengendalian input dan proses, tetapi kita menggunakan outcome sebagai patokan untuk kemudian menata kembali level input, level proses, dan level outputnya. Itu yang kira-kira kebutuhannya, karena kita penting untuk memastikan bahwa lulusan kita di perguruan tinggi memang itu sesuai dengan kebutuhan atau mampu menjawab persoalan-persoalan saat mereka sudah tidak lagi di kampus itu. Nah, tentu perubahannya kemudian bisa sangat kompleks dan memang prosesnya menjadi bertahap. Memastikan proses belajar tidak lagi teaching tetapi learning misalnya. Lalu menciptakan bahwa kampus, ruang kelas, ruang kuliah, dosen itu bukan satu-satunya orang atau satu-satunya tempat di mana mahasiswa bisa mendapatkan sumber pembelajaran. Nah, penggunaan pemanfaatan teknologi kemudian tentu menjadi sangat penting, termasuk kemudian menggunakan ekosistem di luar kampus sebagai ruang di mana mahasiswa bisa mendapatkan pembelajaran banyak hal. Yang itu kemudian kami ikat dengan 4 dimensi ekosistem pembelajaran ini. Nah, variasinya tentu ini bisa sangat banyak dan pengembangan pada level metode tentu bisa sangat penting pendetilan di hal-hal semacam ini. Termasuk salah satunya misalnya membangun model pendidikan misalnya dengan memanfaatkan model gamifikasi misalnya gitu untuk mengemas proses pembelajaran menjadi sangat menarik gitu bagi mahasiswa. Nah, ini praktik yang kami lakukan waktu itu melalui laboratorium sosial di UNU. Istilah kami itu start from the end, ini untuk menjelaskan outcome based dari model pembelajaran yang dikembangkan.
Lalu kemudian isu digitalisasi dimasukkan di sana karena waktu itu ini dipraktekkan saat masa pandemi, sehingga kekuatan pada learning management system yang kami pakai waktu itu, kami sebatas waktu itu masih menggunakan Google Classroom dan platform Zoom saja gitu untuk memperkuat sistem pengendalian pembelajaran mahasiswa di lapangan. Nah, di mana lalu kemudian posisi etika pendidikan gitu kalau dihadapkan pada tantangan semacam itu. Nah, persoalan tentang isu pendidikan tentu di era digital atau transformasi pada metode pembelajarannya gitu, tetapi juga terkait hal yang pokok sebenarnya soal etiknya. Nah, soal etik akan menjadi penting gitu untuk kita bisa menemukan citra diri macam apa yang akan kita bangun sebagai mahasiswa atau sebagai institusi pendidikan saat masuk di ruang-ruang digital. Ini ada beberapa contoh, misalnya pelanggaran etika misalnya dalam praktik e-learning gitu, yang sebenarnya kalau kita lihat dari contoh 1 sampai 7 ini sebenarnya juga bisa terjadi tanpa ada di ruang digital. Mengcopy sebagian seluruh isi dari buku karya internet tanpa nyebut sumber, mencontek, kerjasama saat tugas ini, semua bisa dilakukan bahkan tanpa ada era digital. Ini sebenarnya saya ingin menyajikan contoh bahwa dalam banyak hal persoalan etika mau ada di ruang digital ataupun di ruang digital, ada atau tidak kita di dalamnya, sebenarnya tidak ada sesuatu yang bergeser secara fundamental. Etikanya tetap sama gitu. Etikanya tetap sama, hanya kemudian secara teknis ya yang kemudian menjadi lebih kompleks. Termasuk tadi karena sekarang dengan internet kita bisa mencari begitu banyak sumber-sumber gitu yang bisa membantu kita untuk misalnya mengerjakan tugas atau mencari sumber-sumber bahan baru dan seterusnya. Nah, tidak ada yang berubah, sehingga yang paling pokok sebenarnya saat kita memasuki era digital, termasuk di dunia pendidikan, adalah memastikan bahwa 4 hal ini kemudian masih bisa atau tetap kita pegang teguh gitu. Soal kesadaran bahwa kita terlibat di dalamnya itu secara sadar dan punya tujuan tertentu untuk mendapatkan kemanfaatan, kita punya kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kita memang memanfaatkan untuk kepentingan kebajikan atau mencari atau menyebarkan manfaat tertentu. Atau kalau mau disederhanakan ya sebenarnya ini hanya soal konsistensi antara hati, pikiran, tindakan gitu. Nah, itu saya kira yang kemudian menjadi penting. Meski seringkali levelnya dianggap ini level mikro ya, level individual, tapi sebenarnya persoalannya bisa lebih lebar dari itu, bisa terkait dengan institusinya gitu. Nah, kenapa penting sampai ke level institusi? Sampai ke level institusi itu saya ingin memberikan contoh, saya kira praktik-praktik bahwa apa yang tadi disampaikan di awal soal plagiasi misalnya, itu sebenarnya juga bukan problem mahasiswa pemula. Kita tahu banyak, atau bukan banyak, tapi sekian kasus mereka yang mendapatkan gelar doktor yang kemudian dicabut gitu, karena seiring waktu kemudian ditemukan plagiasi di dalamnya. Artinya ini bisa menjadi problem kita semua gitu, tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga mereka yang menjadi bagian di sana. Atau kalau level pelanggaran etikanya bisa lebih serius, ya bisa terhubung dengan persoalan hukum. Etika di dunia pendidikan tentu bukan semata soal etika soal pembelajarannya ya, bukan semata soal pembelajaran, tapi juga misalnya soal institusinya gitu. Nah, soal institusinya ini misalnya saya kira kasus-kasus paling akhir yang kita dengar di media massa, misalnya kasus hukum misalnya yang menimpa salah satu rektor di universitas tertentu gitu, yang kemudian katakanlah memperdagangkan
apa namanya kursi untuk masuk ke kuliah. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi ini juga soal pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran etika sebenarnya pada titik tertentu sebenarnya berpotensi juga untuk bisa masuk sebagai pelanggaran hukum, dan ini yang perlu kita hati-hati sebenarnya di ruang itu. Nah, termasuk apa namanya bagian dari etika, kita juga mengenal istilah soal etiket gitu, atau kalau di dunia digital lalu dibuat istilah baru tentang netiquette. Sebenarnya hanya pengistilahan saja sih bagi saya, tetapi bagian pentingnya sebenarnya di sini adalah memastikan kita masing-masing saat terlibat di ruang-ruang digital kita punya etiket yang cukup. Etiket itu kira-kira kemampuan kita, kemampuan kita untuk berperilaku gitu, berperilaku dengan apa namanya tata perilaku kita di dunia digital gitu, yang misalnya tetap memegang nilai-nilai, norma-norma yang sebenarnya juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, soal sopan, soal tidak berbohong dan seterusnya gitu. Itu saya kira bagiannya akan sama, karena kekeliruan atau ketidakhati-hatian di bagian etiket juga bisa berpotensi kepada pelanggaran hukum gitu. Nah, kalau kembali ke soal dunia pendidikan gitu, saya ingin menyederhanakan dengan pentingnya kita membangun sikap bertanggung jawab di dalam kebebasan. Ini kebebasan hampir tidak mungkin bisa dihambat gitu. Ruangnya akan makin terbuka. Kita akan masuk ke sana kita nggak mungkin menghindar gitu untuk tidak terlibat di dalamnya, tetapi bagaimana terlibat secara bertanggung jawab itu kemudian menjadi penting. Nah, selain kemudian menguasai soal keterampilan teknis ya, baik untuk penggunaan IT, kemudian keterampilan komunikasi, ada hal yang penting di dalam dunia pendidikan menurut saya di era digital ini, itu yang saya tuliskan di pertama yang kedua, soal menjadi pembelajar, etos pembelajar dan pembelajaran secara mandiri. Karena sumbernya begitu banyak, kita tidak mungkin lagi menggunakan hanya bersandar pengetahuan itu kita andekan hanya ada pada dosen kita, hanya ada di kampus kita, hanya ada sumber-sumber pembelajaran yang diberikan di kelas. Saya kira itu menjadi tidak mungkin gitu. Nah, itu ruang baru yang saya kira jadi tantangan kita bersama. Nah, ini soal tadi kehati-hatian terhadap isu soal etiket tadi itu menjadi penting supaya kemudian kita tidak terjebak ke kasus-kasus yang memungkinkan menjadi pelanggaran hukum. Sungguh pun sebelum ini misalnya memang kalau kaitan dengan umumnya pelanggaran di dunia pendidikan itu memang belum terlalu banyak ya kalau dilihat dari kasus pidana yang muncul. Umumnya memang masih tetap didominasi oleh kasus-kasus pencemaran nama baik. Pembajakan itu, kalaupun itu misalnya kita bisa hubungkan langsung di dunia pendidikan, kasusnya masih sangat kecil. Tetapi bukan tidak mungkin sebenarnya hal-hal semacam ini akan bisa kemudian meledak juga di masa depan kalau kemudian kehati-hatian kita tidak dijaga. Ini mungkin lebih karena ruang-ruang di digital di ruang-ruang digital lebih banyak diisi di dunia media sosial, sehingga saya kira banyak kasus yang muncul sebagai kasus pidana juga diawali dari ruang-ruang itu. Nah, penting karena kemudian apa yang kita lakukan di dunia digital itu akan terekam jejaknya, dan kalau ini terjadi itu maka Anda perlu hati-hati. Kenapa? Katakanlah misalkan kalau plagiasi itu kemudian misalnya kita lakukan lalu naskah kita juga upload di internet, kemudian di satu waktu terbukti, saya kira beberapa kasus sudah menunjukkan bahkan gelar juga bisa dicopot. Kalau misalnya kasusnya di luar soal pendidik, kalau di luar itu ya kalau teman-teman menggunakan media sosial juga penting untuk memeriksa kembali sejauh ini apa yang sudah Anda upload di sana, Anda bikin atau Anda share di sana,
karena banyak perusahaan sekarang juga mengecek media sosial kita untuk bisa memprofiling kita, kira-kira ini cocok nggak sih kalau dia ngelamar kerja di tempat saya, dia cocok nggak dengan ekosistem saya gitu. Kalau kita hobinya gosip atau hobinya ngeluh gitu, tiba-tiba hanya dengan cara melihat medsos kita sudah terprofilkan dengan mudah gitu. Jadi penting kemudian untuk menciptakan citra diri kita secara positif di ruang-ruang digital. Demikian Mbak Esti yang saya sampaikan. Jadi sejauh teknologi itu memang penting bagi kita, yang jauh lebih penting dari itu adalah apa yang kita gunakan terhadap atau yang kita manfaatkan terhadap teknologi itu. Demikian, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas materinya yang luar biasa pada siang hari ini ya, terkait juga dengan etika digital. Bagaimana juga kita pentingnya untuk memanfaatkan teknologi digital sebaik mungkin ya Pak. Bagaimana juga kita sebagai warga negara harus memahami Undang-Undang ITE ya Pak. Jangan sampai kita nggak tahu nih Undang-Undang ITE yang ada kita melanggar, dan juga tidak memahami akan itu rekam jejak digital yang juga nantinya akan dibahas oleh Mbak Rizkika tentunya. Baik Pak Ahmad, kita akan ketemu lagi pastinya saat sesi diskusi Pak. Baik, untuk teman-teman semuanya masih pada semangat ya tentunya. Tadi sudah dibuka dengan pilar culture, juga dilengkapi oleh pilar digital etik. Jadi teman-teman sudah tahu nih bagaimana kebudayaan di ruang digital, etika di ruang digital. Tadi Pak Ahmad sudah menyinggung sedikit terkait juga dengan jejak digital yang teman-teman berikan di sosial media teman-teman semuanya. Nah, itu akan dibahas tuntas oleh Kak Rizkika Alia